wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa radiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Teman, sahabat TikTok semuanya, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Izharuz Zain atau kitab Uqudul Lujain bersama syarahnya Izharuz Zain. Alhamdulillah sudah sampai di halaman 165. Kitab ini semuanya isinya 460 halaman ya. Ta'liq Abu Mustafa Asep Al-Indonesi. Qala al-musannif wa syarih rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi ma fid dharaini amin ya rabbal alamin. Di pasal yang kedua ini kemarin membahas tentang hak-hak suami atau kewajiban istri. Antara lain kemarin sebelumnya ketika istri nusyud melanggar, enggak taat kepada suami, istri dianjurkan untuk mengingatkan, suami dianjurkan untuk mengingatkan istrinya. Allah menyatakan dalam Al-Quran kan, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna, beri nasihat. Jadi langkah pertama memberi nasihat. Apa bentuk nasihat yang suami berikan? Beliau sudah menjelaskan sebelumnya seperti ucapan suami, ittaqillah, takuti Allah, takwalah kamu kepada Allah wahai istriku kan. Jangan sampai melanggar hak-hakku. Nah, ini lanjutannya. Wa yustahabbu ayyadzukaralaha, dan disunnahkan bahwa menyebutkan oleh suami laha baginya istri. Disunnahkan bahwa menyebutkan ianya suami baginya istri ma fi sahihaini, akan satu hadis yang ada ianya hadis dalam sahihaini, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Apa ma itu? Min qaulihi, dari sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini suami harus hafal hadis ini. Hafal hadis, bacakan kepada istri. Bunyi hadisnya, idza batatil mar'atu hajiratan firasha zawjiha. Apabila bermalamlah seorang perempuan itu hajirah, yang meninggalkan ia, firasha zawjiha, tempat tidur suaminya. Maknanya kalau tidur nggak mau dekat dengan suami, bisa pisah ranjang atau tidur seranjang, tapi kasih punggung ke suami ini ya, nggak mau. La'anat hal malaikatu, niscaya melaknat akannya hajirah atau akannya perempuan oleh malaikat, hatta tusbiha, hingga masuk waktu subuh ya. Maknanya hingga suaminya selesai tidur kan. Ya, ini berlaku nggak harus malam sebenarnya, siang juga sama. Kita lihat ta'liqnya. Jadi kata beliau, bacakan hadis ini kepada istri. Qauluhu ma fi sahihaini, yaitu hadis yang ada sahihaini. Ai sahihil Bukhari wa sahih Muslim. yakni hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wal lafdzu li Muslim, dan bermula lafaz hadis di luar itu milik Imam Muslim. Artinya hadis di luar kalau kita lihat dalam Sahih Muslim, ada dalam Sahih Muslim. Terus dalam Sahih Bukhari bagaimana? Mirip-mirip, cuma beda tipis. Wa lafdul Bukhari wa ghairihi, adapun lafaz Imam Bukhari dan lainnya Imam Bukhari itu, idza batatil mar'atu muhajiratan firasya zaujiha, apabila bermalamlah seorang perempuan itu yang meninggalkan ya tempat tidur suaminya, la'anatha, melaknat akannya oleh malaikat, hatta tarji'a, bukan hatta tusbiha. Bedanya di turji'a dan tusbiha, hingga kembali ia, maknanya hingga bertaubat ya. Qala fi Umdatil Qari, berkata Syekh Mullah Alil Qari dalam kitab Umdatil Qari. Qauluhu, adapun sabda Nabi, muhajiratan. Kalau kita lihat muhajiratan min babil mufa'alah, dari bab mufa'alah, maknanya musyarakah. Adapun ucapan Nabi muhajirah itu dari bab mufa'alah pada asalnya. Seolah-olah hadis tadi
antara suami istri saling meninggalkan, kan? Saling meninggalkan, saling memunggungi gitu. Ternyata kata beliau makna aslinya nggak diambil di sini. Walaupun watannya mufa'alah nggak diambil. Walakin huna bimakna hajiratan atau bimakna hajiratin, tetapi di sini itu dengan makna hajirah. Jadi perempuan yang meninggalkan suaminya. Kenapa di sini bermakna hajirah? Li'anna fa'ila, karena wadan fa'ila atau wadan fa'ala, karena wadan fa'ala qad ya'ti bimakna fa'ala. Kadang-kadang datang ianya fa'ala dengan makna fa'ala. Nahu seperti qaulih ta'ala, firman Allah. Allah menyatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Biasanya kita mengartikan di sini saling berlombalah kalian, ya, kepada keampunan dari Tuhanmu. Beliau enggak, beliau mengartikan sari'u maknanya sulasi, isra'u bersegeralah kamu. Ya, itu. Artinya beliau ada dalil lah kalau menyatakan bahwa hajirah tadi atau muhajirah tadi bermakna hajirah. Tapi memang dalam lafadz hadis bukan muhajirah, memang hajirah, kan? Nah, dalam hadis di luar lafadznya hajirah, bukan muhajirah. Adapun hadis pertama benar muhajirah. Nah, ini lihat nih, kah? Mana tadi? Nah, lafadz Imam Bukhari, maksudnya lafadz Imam Bukhari muhajiratan. Lafadz Imam Muslim di luar hajiratan. Jadi seolah-olah lafadz Imam Bukhari ini ditafsirkan oleh lafadz Imam Muslim. Nah, berarti ini perempuan yang meninggalkan suaminya. Qauluhu idza batat, apabila bermalam ia. Biasanya bata kan bermalam. Di sini beliau mengartikan sora. Idza batat ay sorat lailan. Apabila jadi ianya perempuan baik di malam hari atau di siang hari itu yang meninggalkan suaminya, baik tidur siang atau tidur malam dia nggak mau menemani suaminya. Nah, itu dapat laknat. Qauluhu la'anatha, makna la'anat ini sabbatha, mencela ianya malaikat akannya para istri. Jadi laknat di sini ternyata bukan laknat yang sebenarnya, bukan laknat maknanya jauh dari rahmat Allah seperti yang kita dengar di ceramah, kan? Ternyata di sini apa makna la'anatha ay sabbatha, mencela oleh malaikat itu akannya si perempuan. Dia dicela, pantas dicela karena melakukan pelanggaran. Bukan berarti celaan dalam arti jauh dari rahmat Allah, bukan. Walaisal muradu al-la'nal haqiqiyah, tidaklah yang dimaksud itu laknat yang sebenarnya. Bukan laknat maknanya ab'adahullahu min rahmatih, Allah jauhkan dia dari rahmat Allah, enggak. Laisal murad, bukanlah yang dimaksud itu al-la'nal haqiqiyah, laknat yang sebenarnya, kama fi syurrahil hadis, sebagaimana dalam syarah-syarah hadis. Kenapa di sini laknat enggak boleh bermakna kutukan yang sebenarnya? Li'annahu la yajuzu 'ala mu'ayyanin illa ayyuqala. Karena bahwa sungguhnya hal dan sya'an itu, atau karena bahwa sungguhnya laknat yang hakiki itu tidak boleh ya di atas orang tertentu. Dalam Islam kan melarang, kan? Melaknat orang secara muayyan, jelas dia. Si Zaid dilaknat Allah, nggak boleh. Kecuali orang-orang yang memang datang dalil secara jelas dia dilaknat, kayak Fir'aun misalkan, iblis, itu boleh laknat muayyan. Selain itu, laknat harus dalam bentuk sifatnya, wasaf. Misalkan Allah melaknat para pembohong. Nah, pembohong secara umum, kan? Laknatullah alal kadzibin, boleh, alal zalimin, boleh, ya. Nah, tapi kepada istri tertentu tadi nggak boleh. Kata beliau, ya. Li'annahu, karena laknat yang hakiki itu tidak boleh ia ala muayyanin kepada orang yang tertentu. Illa ayyuqala, kecuali bahwa dikatakan, kecuali kita memberikan alasan. Al malaikatu laisu mukallafin bima kullifna bih. Bermula para malaikat itu tidaklah mereka itu ditaklifkan dengan apa yang kita ditaklifkan dengannya. Oh, ini beda. Yang melakukan laknat kan malaikat. Nah, yang dilarang melaknat muayyan manusia. Kalau malaikat nggak dilarang. Nah, kecuali alasannya seperti itu. Ya.
Au annal la'na manutun bil wasfi, atau wasmul la'nat itu diliputi dengan wasaf. Ini maksud saya al-hajirah. Atau boleh juga di sini laknat. Laknat dalam bentuk sifat. Maknanya malaikat melaknat siapapun yang meninggalkan suaminya kan. Bukan kepada istri tertentu, bukan. Atas nama dia hajirah. Wa qawluhu hatta tusbiha, hingga masuk waktu subuh ianya si istri. Selalu dicela oleh malaikat ya. Maknanya hatta tusbiha, hingga masuk waktu subuh ya, ta'uda li ta'ati, hingga kembali ia bagi mentaatinya suami. Intaha Bujairimi alal khatib. Nah, kenapa hingga waktu subuh? Kan kadang orang tidurnya bukan malam, tidurnya siang, bangunnya maghrib, hingga maghrib, mestinya kan begitu. Ini kenapa di sini hatta tusbiha? Nah, karena tadi di atas tidur bisa siang, bisa malam. Nah, ini ghalibnya maknanya kan. Jadi hatta tusbiha maknanya hingga perempuan itu kembali menjadi taat, baik tidurnya siang atau tidurnya malam. Qala al-'allamatul 'Aini fi 'Umdatil Qari. Berkata oleh Syekh Allamah Al-'Aini dalam 'Umdatil Qari. Fa in qulta, maka jika engkau mengatakan haula'il malaikatu humul hafadatu am ghairuhum. Mereka malaikat yang menjela wanita tadi. Mereka itu para penjaga, malaikat hafadah yang ada di kiri kanan kita, au ghairuhum, atau selain mereka. Malaikat mana itu yang dimaksud dalam hadis Nabi? La'anat hal malaika. Malaikat itu siapa? Ya. Qultu, aku berkata, kata Allamatul 'Aini, aku berkata, qila, dikatakan, ya tamilul amraini. Mungkin ia akan dua perkara. Mungkin bisa malaikat hafadzah, bisa juga bukan hafadzah. Ada dua kemungkinan. Wa ana aqulu, dan saya berkata, innallaha azza wa jalla khalaqal malaikata ala anwa'in syatta. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Allah menciptakan ia akan malaikat di atas kelompok-kelompok yang macam-macam. Beliau pengen menggambarkan bahwa malaikat itu macam-macam diciptakan oleh Allah. Salah satunya nanti ada yang bertugas mencela istri-istri yang meninggalkan suaminya. Nah itu. Ini sebagai mukadimah untuk sampai ke jawaban. Sambil ditep-tep ya, biar semangat. Wa ana aqulu, saya mengatakan innallah, sesungguhnya Allah azza wa jalla itu khalaqal malaika. Allah menciptakan ia akan para malaikat ala anwa'in syatta, di atas kelompok yang berbeda-beda. Minhum mursaduna li umurin. Sebahagian dari malaikat itu mursadun, yang diberi tugas untuk mengintip. Mursad kan pengintip kan. Inna rabbaka labil mirsad. Nah, di antara mereka itu mursadun, yang diberi tugas untuk mengintip bagi beberapa perkara. Contoh misalkan, kal muwakkalin bil qatri war riyah was suhub, seperti malaikat yang diwakilkan bil qatri, dengan mengurus urusan hujan, war riyahi angin, was suhubi dan awan-awan. Wal muwakkalina bi musa'alati man fil kubur, dan yang diwakili dengan bertanya orang-orang yang ada dalam kubur. Banyak tugas malaikat. Wasayyahina fil ardi, dan malaikat-malaikat yang berjalan di bumi. Yabtaghuna majalis dzikri, yang keadaan mereka itu mereka mencari majelis-majelis zikir kan. Wal muwakkalin bi kasfi syayatin bisyuhub, dan yang diwakili dengan melempar setan-setan dengan tahi bintang. Banyak tugas malaikat. Wal muwakkalina bi umurin, dan yang diberi tugas atau yang diwakilkan dengan berbagai macam urusan. Qala, berkata oleh Allah Subhanahu wa taala fihim, pada mereka malaikat. Firman Allah berkenaan dengan malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah maksiat mereka kepada Allah akan apa yang memerintahkan oleh Allah kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka melakukan akan apa yang mereka diperintahkan. Nah ini kemudian baru beliau memberikan jawaban. Wa yahtamilu an takunal malaikatu alladzina yal'anuna nasan min bani Adam, dan mungkinlah bahwa adalah malaikat. Malaikat yang mana? Malaikat yang mereka melaknat akan manusia dari anak-anak Adam.
Mungkinlah bahwa adalah malaikat-malaikat yang mereka melaknat seorang manusia dari Bani Adam. Yang ada ianya manusia ala umurin mahdurah, di atas perkara-perkara yang haram, taka'u yang terjadi ianya perkara yang haram dari mereka anak Adam, itu min hadan nau, dari ini kelompok. Jadi min hadan nau'i khabar takuna. Kata beliau, bisa saja malaikat yang dalam hadis tadi, malaikat yang bertugas melaknat sekelompok manusia ketika manusia itu melakukan hal yang haram, itu dari kelompok tadi. Dari antara banyaknya kelompok malaikat yang Allah ciptakan, yang Allah beri tugas. Bahwa zahir. Dianya kemungkinan, itulah yang zahir. Qauluhu hatta tusbiha. Tadi barang siapa istri meninggalkan suaminya, maka dia dilaknat oleh malaikat atau dicela oleh malaikat hatta tusbiha, hingga masuk waktu subuh ya. Innama ghayyal la'nata bis-sabah, hanya saja menggayahkan. Apa bahasa Indonesia menggayahkan? Hanya saja menggayahkan oleh Nabi akan laknat tadi dengan subuh, li'anna dzauja yastaghni anha indahu. Karena suami itu yastaghni, tidak butuh ia atau tidak memerlukan ia darinya istri indahu, di sisinya pagi. Biasanya, secara biasa kan, kalau udah bangun pagi kan nggak perlu lagi. Dalam arti nggak perlu, udah mau ke tempat kerja. Makanya dicela oleh malaikat sampai pagi. Kalau tidurnya pagi ya sampai bangun tidur. Nah, itu intinya. Ini ghalibnya seperti itu. Hanya saja menggayah ayahnya Nabi akan laknat dengan pagi hari, karena suami itu yastaghni. Itu tidak butuh ia, terkaya ya, tidak butuh ia dari istri, indahu, di sisinya pagi. Kenapa? Lihudusil mani'i anil istimta'i fihi ghaliban. Karena terjadi penghalang pada suami anil istimta', dari bersenang-senang padanya pagi hari, ghaliban, pada kebiasaan. Karena pagi orang kan sibuk ke ladang, kerja segala macam kan, bukan waktunya tidur. Nah, jadi sampai pagilah zaujah tadi dicela oleh malaikat. Intaha diambil dari kitab Mabarikil Anwar. Intaha beliau mengutip dari Tuhfatil Ibad. Insyaallah. Nah, itu yang pertama. Jadi suami hafal satu hadis ini aja, hadis andalan. Idza batatil mar'atu hajiratan firasya zawjiha la'anatha al malaikatu hatta tusbiha. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, sambil ngopi. Mantap banget nih kopi pagi. Ada segelas kopi, dunia terasa jadi milik kita kan. Kita lanjutkan. Yang kedua, hadis yang kedua yang kita bacakan kepada istri ketika istri melanggar. Wa ma fit Tirmidzi, dan disunnahkan bagi suami bahwa membacakan ya ma fit Tirmidzi, akan hadis yang ada dalam Sunan Tirmidzi. Apa hadis itu? Min qoulihi, dari sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyuma mra'atin batat, siapapun perempuan yang tidur ia. Ini yang benar di sini, nanti kata beliau bukan tidur, meninggal. Matat. Siapapun perempuan batat zaujuha, yang tidur ianya istri, wa dzaujuha radin anha, padahal suaminya itu ridha untuknya. Siapapun perempuan yang tidur ia padahal suaminya itu ridha untuknya. Yang benar nanti kata beliau di sini meninggal. Siapapun perempuan yang meninggal ia padahal suaminya itu ridha untuknya perempuan. Apaan? Abang bangun. Ya. Dakhalatil jannah, ini saya masuk ia ke dalam surga kan. Jadi, nah itu. Lihat apa bang? Ya, ya. Ya. Nah itu, kita ulang dulu. Jadi siapapun perempuan yang meninggal ia sementara suaminya ridha, maka dia masuk surga. Kita lihat apa maksudnya kan? Qauluhu wa ma fit Tirmidzi.
dan suami juga membacakan hadis yang ada dalam Sunan Tirmidzi, ai fi sunanihi, dalam Sunan Tirmidzi. Qauluhu, ucapan hadis tadi batat, hakadza fil aslil matbu', demikianlah dalam asal yang tercetak. Kalau kita lihat versi kitab cetakan Sunan Tirmidzi yang dicetak, bunyinya batat. Bahwa atau asal matbu' di sini yaitu di kitab Uqudul Luje, di kitab Uqudul Luje. Qauluhu batat, hakadza, demikianlah fil aslil matbu', dalam asal yang tercetak. Kitab Uqudul Luje tertulis batat. Wa huwa lafdhu nuskhati Tirmidzi allati syaraha sahibu Tuhfatil Ahwazi. Dan dianya lafaz, dianya qauluhu yaitu batat, itu lafaz dari niskhah Tirmidzi juga. Niskhah Tirmidzi yang mensyarahkannya oleh sahib Tuhfatil Ahwazi. Jadi ada namanya kitab Tuhfatil Ahwazi syarah Sunan Tirmidzi ya. Lafaznya juga sama, batat. Haitsu qala, sekira-kira berkata ianya pemilik Tuhfatil Ahwazi. Qauluhu ayyumam ra'atin batat. Qauluhu ayyumam ra'atin batat itu minal baituta. Artinya memang bata di sana tertulis bermalam. Wa fi ba'dhin nusakh, di sebahagian nuskah teks matat diambil dari minal maut, dari mati. Wa dhahiru annahu mata. Yang zahir memang sesungguhnya lafaz itu matat. Yang benar matat, bukan matat. Waalaikumsalam Ustaz Haji Al-Bantani. Izharuz Zain Ustaz, Izharuz Zain. Syarah Uqudul Luje. Versi paling keren nih, 460 halaman Ustaz. Wa kadzalika huwa fi riwayat Ibnu Majah, demikian juga dianya hadis itu dalam riwayat Ibnu Majah. Pakai lafaz matat. Jadi kalau kita simpulkan, siapapun istri yang meninggal dalam keadaan istrinya ridha, mudah masuk surga. Nah, tentunya pakai kait hadis yang lain kan. Yang penting perempuan melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian melaksanakan fardu Ramadan yang pokok-pokok aja. Enggak berat tugas perempuan di bidang ibadah katanya. Karangan Abu Mustafa Asep, Abu Mustafa Asep Al-Indonesi Al-Jawa Syarqi ya. Jawa Al-Gharbi, Jawa Barat. Ini kitab ta'liq ulama Jawa Barat. Kalau mau beli kitab di bio TikTok ada linknya. Itu. Jadi masuk surga. Masuk surga. Qauluhu dakhalatil jannah. Masuk ianya perempuan, ianya istri tadi ke dalam surga. Maknanya ma'al faizina sabiqin. Bersama orang-orang yang beruntung, bersama orang-orang yang terdahulu. Lebih cepat masuk surga. Bukan pada akhirnya masuk surga. Karena kalau pada akhirnya keyakinan ahli sunnah, semua orang pada akhirnya masuk surga kan? Walaupun disiksa dulu, ini enggak, selamat langsung. Ma'al faizin, bersama orang-orang yang beruntung. As-sabiqin, orang-orang yang terdahulu. Wa illa, jika tidak wa illam yadkhulha ma'al faizin. Wa illa, jika tidak istri tadi yang suaminya ridha, kalau dia meninggal masuk surga bersama orang-orang yang dahulu, jika tidak seperti itu, fa kullu man mata 'alal islami la budda min dukhulihi iyahu. Maka setiap orang yang meninggal ya dalam Islam, tidak boleh tidak dari masuknya seseorang iyaha ke dalamnya surga. Walau ba'da dukhulihin nar. Walaupun sesudah masuknya orang ke dalam neraka. Ini an-nara mudah-mudahan. Walau ba'da dukhulihin nar. Maf'ul dukhul. Jadi cepat masuk surga nih para istri kalau soleh, taat kepada suami. Wa misluhu zaujatu surriyah. Ini mudah-mudahan saya cari-cari teks lain nggak ketemu ya. Lebih cenderung di sini wa misluha. Atau boleh juga misluhu, jangan kembali ke istri, kembali ke man. Siapapun yang meninggal dalam Islam masuk surga, wa misluhu. Dan seperti nyaman itu istri surriyah, istri surriyah maknanya istri yang dari kalangan budak, ya kan? Istri surriyah, istri dari kalangan budak. Dia kan haknya berbeda dengan istri merdeka, tapi walaupun haknya berbeda, dia juga masuk surga kalau meninggal sayyidnya ridho, ya kan? Sayyidnya ridho.
atau suaminya ridho. Bal aula, bahkan dianya zaujah surriyah ini lebih utama, karena dia haknya pasti sangat kurang, tapi tetap patuh taat kepada suaminya, maka lebih layak untuk mendapatkan surga. Begitu lebih kurang yang kelihatan. Nah itu. Oke, kemudian kita kembali ke matan. Kada fi syarhin nihayah alal ghayah. Demikian ini isyarah kepada sunnah. Demikian sunnah membacakan kepada istri yang sedang nusyud, membacakan hadis di atas tadi. Demikian juga sunnah itu terdapat dalam syarah nihayah di atas ghayah. Syarah nihayah ini salah satu syarah matan takrib. Nah, beliau menyatakan qauluhu kadza al-isyaratu ila qaulih. Bermula isyarah itu kepada ucapan musannaf sebelumnya di pengajian kemarin, bahwa mandubun, bahwa dan dianya nasihat suami kepada istri itu hukumnya sunnah. Jadi nggak wajib juga suami memberi nasihat kepada istrinya, kan? Enggak. Ibnu Majahin biasanya. Ini karena diwakaf kayaknya. Fi riwayati Ibnu Majahin, biasanya tetap mu'rab dia. Ya, cuma di sini mungkin wakaf atau apa. Kalau i'rab ya sama Jahin. Mana tadi? Bahwa dianya nasihat, suami memberi nasihat kepada istrinya itu sunnah. Ka'ayyaqula rajuli zaujati, seperti berkata oleh seorang suami bagi istrinya kemarin, kan? Ittaqillah, ilah hingga akhirnya. Nah, ucapan itu isyarah kepada wahwa mandubun itu fi syarhin nihayah. Ada dalam syarah nihayah. Dalam syarah huwa yang dianya syarah itu nihayah, itu idhofah bayaniyah, kan? Dalam satu syarah yang syarah itu namanya nihayah. Fataqaddama annahu li Abi Abdillah Muhammadin Waliyuddin Al-Misri. Dan telah terdahululah bahwa sungguhnya syarah nihayah itu milik bagi Abi Abdillah, yaitu Muhammad Waliyuddin Al-Misri, ulama Mesir. Alal ghayah, ghayah di sini maknanya atas matan ghayah wa takrib. Li Abi Suja'in, milik Abi Suja' fi fasli hukmil kasmi, pada pasal hukum pembagian. Pembagian di sini maknanya ketika suami poligami, ya, harus berbagi dengan adil. Di bab inilah beliau membahas tadi. Fi fasli hukmil kasam, pada hukum pembagian, min kitabin nikah, dari kitab nikah. Inda qaulil ghayah, ketika perkataan matan ghayah. Wa idza khafa nusyudzal mar'ati wa adaha, ketika khawatir, ketika takut ianya suami akan nusyudnya istri, wa adaha, niscaya memberi nasihat oleh suami kepadanya istri. Nah, itu. Bagaimana orang baik? Kita lagi mencari orang-orang baik, kan? Majelis-majelis yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Izharuz Zain. Kita lanjutkan. Kemudian ini sebenarnya ini diselangi oleh hadis. Sebenarnya sedang membahas firman Allah. Firman Allah sebelumnya, wallati takhafuna nusyuzahunna. Panjang banget khilaf di sana. Perempuan-perempuan, istri-istri yang kamu mengira, takhafun bermakna tadunnun. Istri-istri yang kamu mengira dia akan nusyud, akan melanggar. Pertama, fa'iduhunna, beri nasihat. Ya, beri nasihat, ya. Enggak boleh pukul. Ya, beri nasihat, enggak boleh pukul. Kemudian langkah selanjutnya, wahjuruhunna fil madaji. Tinggalkan olehmu akannya istri di tempat tidur. Jangan tinggal di jalan. Tinggal di tempat tidur. Apa makna tinggal di tempat tidur? Maksudnya pisah tempat tidur. I'tadiluhunna fil firash. Tinggalkan olehmu akan mereka di tempat tidur. Jangan tidur seranjang, ya kan? Atau tidur seranjang kasih punggung aja. Dunal hajri fil kalam, ketiadaan menghajar dalam pembicaraan. Enggak boleh enggak diajak ngomong. Kalau kita mengira istri kita mau melanggar, beri nasihat. Boleh pisah tempat tidur, tetap ajak bicara.
dunal hajri fil kalam. Enggak boleh tidak diajak bicara. Pahit soalnya enggak diajak bicara ya. Nanti kita bahas tuntas. Wala yadribuha, dan tidak memukul oleh suami akannya istri. Ya. Nah, kenapa dianjurkan pisah tempat tidur tadi kan? Pisah tempat tidur. Li'anna fil hajri, karena dalam menghajar tadi, pisah tempat tidur itu asaran zahiran. Ada pengaruh yang zahir fi ta'dibin nisa, dalam memberi adab bagi perempuan. Pengaruh. Insyaallah dia sadar kan? Apalagi perempuan-perempuan yang nggak berani tidur sendiri ya. Misalkan, ada nggak perempuan yang nggak berani tidur sendiri, yang masih takut pocong? Nah itu. Oke, kita lanjutkan. Qaulu fil madaji, tinggalkan istrimu di tempat tidur. Madaji ini jam'u maduja'in, jamak dari maduja bi fathil jim, fathah jim, simakan. Artinya maudhi'ud duju', ya. Mutaja'ah sebenarnya memelu, ya. Mutaja'ah kan memelu. Ya tempat tidur lah maknanya. Intaha jamal alal jalalain. Kemudian tadi di luar kan ada arti wahjuruhunna fil madaji, tinggalkan mereka di tempat tidur. Apa maknanya? Qaulu i'tadiluhunna fil firash, tinggalkan olehmu akan mereka di tempat tidur. Kama fi Sirajil Munir, sebagaimana dalam tafsir Sirajil Munir milik Khatib Syirbini. Wa ibaratu syarih fi marah labid, adapun ibarat syarih, ibarat Syekh Nawawi sendiri fi marah labid, dalam tafsir marah labid itu, nah, beliau lebih antik lagi dalam memaknai. Hawilu anhunna wujuhakum fil marakid, palingkan olehmu hai suami dari para istri akan muka-muka kamu dalam tempat tidur. Nah, ketika tidur kasih punggung aja. Kalau istri bandel kasih punggung. Fakta di lapangan biasanya istri yang suka kasih punggung ke suami. Bukan suami yang suka kasih punggung ke istri. Kitab Idharul Zen, Syarah Qudul Lujen. Nah, kata Syenawi, hawilu. Bang Bram, selamat datang. Hawilu, palingkan olehmu dari para istri wujuhakum, makan wajah-wajah kamu fil maraki, di tempat tidur. Fala tudkhiluhunna tahtal lihaf, maka engkau tidak memasukkan mereka di bawah selimut. Ya, jadi enggak tidur satu selimut. Biasa dipeluk, enggak dipeluk sekarang ya. Biar dia sadar dia mau melanggar. Tujuannya untuk mengingatkan saja. Qala al-Khatibu fi Mughnil Muhtaj, berkata oleh Khatib Syirbini dalam kitab Mughnil Muhtaj. Ini ajaib, ini kita baca kitab ini Ustaz. Ini kutipannya dari 300 lebih referensinya ya. Sehingga ya kita ngaji Mughni dikit, ngaji Tuhfah dikit, macam-macam kita ya. Tapi dikit-dikit ya. Khatib Syirbini mengatakan dalam Mughnil Muhtaj, kata-kata beliau, al-muradu ayyah jura firasyaha, yang dimaksud itu yaitu ayyah jura, meninggalkan oleh suami akan tempat tidurnya istri. Fala yudaji'uha fi, maka tidak mudaja'ah, kita artikan memeluk aja ya. Tidak mudaja'ah, tidak memeluk ianya suami akannya istri di tempat tidur, enggak tidur berdekatan. Ya, itu ada yang bilang seperti itu. Ada akil juga, waqilah wa tarkul wati. Dikatakan orang huwa, yang dimaksud dengan wahjuruhunna dalam ayat tadi itu tarkul wati, meninggalkan berhubungan badan. Ya. Tapi masalahnya suami yang enggak sabaran kan. Lama-lama khatam ini Akhif Fauzgu, susah menyebut nama. Khatam insyaallah. Nah, beli kitab tinggal simak kan, dengan segala kekurangannya. Simak di channel Gundul Mantul playlist Qudul Lujen. Sudah 36 kali baca. Itu ada yang bilang tarkul wati, ninggal hubungan badan. Waqila, ada juga yang menyatakan huwa ayyaqula la hajran. Yang dimaksud dengan firman Allah wahjuruhunna fil madaji, ayyaqula, berkata oleh si suami baginya si istri hajran, perkataan yang kasar, ighladan fil qawli, kasar dalam perkataan. Macam-macam pendapat para ulama kan. Waqila, ini yang lebih parah lagi, ini enggak masuk ini zaman sekarang nih.
Ini nggak masuk nih. Waqila dikatakan huwa ayyar bil hijar. Dikatakan dianya yang dimaksud dengan hajar tadi mengikat ianya suami akannya istri bil hijar dengan tali. Hijar nih tali ikat onta. Tali biasa digunakan untuk ikat onta. Kalau istri bandel diikat istri kan nggak masuk sekarang. KDRT nih dilapor kita di penjara 4 tahun. Itu akhi Fauzgu, jangan dipraktekin ini bisa di penjara. Apa itu hijar? Wahwa hablun yurbatu fihil ba'iru syarid. Dianya hijar itu tali yurbatu yang diikat padanya tali ba'iru syarid. Akan unta yang syarid, unta durhaka, unta liar. Syarid unta bandel. Itu. Masya Allah. Ini cocok nih kalau banyak kopi pagi-pagi kan? Masya Allah. Kopi tambah apa lagi? Tambah martabak. Masya Allah. Baik. Kita lanjutkan. Ini menurut saya ini keren. Jadi suka baca. Oke ya. Tadi tinggalkan istri di tempat tidur. Dunal hajri fil kalam tadi kan. Nggak boleh meninggalkan dalam berbicara. Bicara jalan terus. Nggak boleh manyun-manyun. Ya. Pas. Kopi online lah. Kita qauluhu dunal hajri fil kalam. Nggak boleh ketiadaan meninggalkan dalam berbicara. Fala yajuzul hajru bihi la lidzaujati wa la li ghairiha fauqa salasati ayamin. Maka tidak bolehlah oleh meninggalkan dengannya kalam, enggak ajak bicara, tidak untuk istri, tidak pula untuk selain istri, fauqa salasati ayamin 3 hari. Lebih 3 hari enggak boleh kita diam-diaman baik dengan istri kita atau dengan orang lain. Diam-diaman dalam rangka marah-marah, lebih dari 3 hari enggak boleh. Haram. Kalau 3 hari masih boleh. Wa yajuzu fiha, dan boleh ianya hajar, enggak ngajak ngomong karena marah tadi, dalamnya 3 hari boleh. Ya, kenapa? Lil hadis sahih, karena hadis yang sahih. La yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa salasati ayamin. Tidak halal bagi si muslim bahwa meninggalkan ia akan saudaranya, meninggalkan enggak ngajak ngobrol fawqa salasati ayamin, di atas 3 hari. Bukan berarti saudara kita jauh, ini bukan. Ini saudara kita di dekat kita, teman di dekat kita. Kita marah-marah. Boleh marah-marah untuk mengingatkan saudara. Misalkan saudara kita suka maksiat ya. Jadi biar dia tahu kita nggak suka, kita nggak ngajak ngobrol dia 3 hari. Boleh, lebih dari 3 hari nggak boleh lagi. Kecuali boleh, ada syarat-syarat yang ketat nanti. Dia nggak mau berubah-berubah tetap ya. Tapi nggak ada makna juga kita tinggalkan dia kalau memang dia nggak berubah. Ya harus didekat lagi, malah diberikan nasihat. Bukan dengan diam-diaman. Saya ulang lagi, tinggalkan istri tempat tidur, bukan nggak diajak ngobrol. Bukan nggak diajak ngobrol. Nggak diajak ngobrol haram kalau lebih 3 hari. Kalau 3 hari masih boleh. Wa fi sunani Abi Daud, dan dalam sunan Abi Daud. Faman hajarahu fauqa salasatin. Barang siapa yang meninggalkan ia akan saudaranya fauqa salasatin, lebih 3 hari. Famata, kemudian mati ia, dakhalan nara, masuk ia ke dalam neraka. Berarti berat kan? Urusan tidak ngajak ngobrol. Itu apa? Diberikan mulut. Nah, cuma selalu ada pendapat yang berbeda. Selalu ada pendapat yang berbeda. Umum di atas tadi nggak boleh meninggalkan ajak ngobrol lebih dari 3 hari. Ada ulama yang menyatakan boleh. Ini wa hamalal azra'i tab'an li ghairihi at-tahrima 'ala ma idza qasada bi hajriha raddaha li haddi nafsihi. Menghamal, mana menghamal memahaminya. Memahami atau menanggungkan. Memahami oleh Syekh Azra'i tab'an karena mengikuti bagi selainnya Azra'i akan haram ngajak ngobrol istri. Syekh Azra'i karena mengikuti beberapa ulama yang lain, beliau menyatakan haram nggak ngajak ngobrol istri lebih 3 hari. Kemana dihamalkan pemahaman ini? Alama di atas sesuatu idza qasada, bila bermaksud ianya suami bihajriha, dengan meninggalkannya istri, meninggal ngajak bicara, raddaha, akan menolaknya istri. Tujuannya untuk menolak istri, lihat di nafsi, untuk
keuntungan dirinya. Maknanya suami sengaja nggak ngajak ngomong istri, bukan untuk menyadarkan istri, biar istri tersakiti lah lebih kurang kan. Dia terasa puas kan, lihat istrinya mondar-mandir, diajak ngomong, suaminya nggak ngomong. Nah itu haram. Orang baik tinggal di Rantau Ikil. Saya di Bekasi sekarang. Saya pindah-pindah Ustaz, kemana aja Ustaz? Suka merantau. Nah itu, jadi beliau memahaminya haram alama apabila bermaksud oleh suami bihajriha dengan meninggalkan istri itu raddah, menolak istri. Kayak mengungkapkan ketidaksukaannya kepada istri lihat di nafsi untuk keuntungan dirinya. Fa in qasada bihi, adapun bila bermaksud dianya suami dengannya hajar, enggak ngajak ngobrol, raddah, mengembalikannya atau menolaknya si istri anil maksiyah, dari maksiat. Adapun bila tujuan enggak ngajak ngobrol untuk menyadarkan istri, ya kan? Itu maknanya raddaha, mengembalikan istri atau menghindarkan istri dari maksiat, wa islahi diniha, untuk memperbaiki agama si istri, fala tahrima, maka enggak haram kata beliau walaupun lebih 3 hari. Ya. Alumni Blang Beladi BBS. Al-Madinatud Diniyah, bukan Madinah, kota Madinah bukan. Nama pondok keren dulu kan, Al-Madinah. Kirain kita belajar di Madinah, padahal di Aceh Ustaz. Nama pondoknya Al-Madinah, Al-Madinatud Diniyah. Wala'alla hadza muradhum, barangkali saja ini itulah yang dimaksud oleh mereka. Itulah maksud para ulama ketika menyatakan haram kalau untuk keuntungan diri ya. Kalau bukan keuntungan diri untuk menyadarkan istri enggak haram. Idzin nusyudhu hina idzin udhrun syar'i, karena nusyud ketika itu udhur syar'i. Ketika istri melanggar, itu kan udhur syar'i. Udhur syar'i membolehkan untuk ditinggalkan kan? Ditinggalkan di tempat tidur, bahkan ditinggalkan tidak diajak ngobrol. Tahun 2003 terakhir. Dari tahun 97 sampai 2003, 6 tahun. Intaha dari Mughnil Muhtaj. Kemudian qauluhu aydan, ucapan musannif juga di luar, dunal hajri fil kalam, ketiadaan meninggalkan dalam berbicara, hanya pisah ranjang saja. Wala fi ghairihi, dan tidak pula pada selainnya kalam. Min kasmen, dari bagian, wa nafaqatin, nafkah, wa nahwihima, dan seumpama keduanya. Istri tadi baru kita perkirakan dia akan nusyud, belum nusyud nih. Kita perkirakan dia bakal nusyud, bakal tidak patuh kepada suami. Pertama, tugas suami beri nasihat. Yang kedua, boleh pisah tempat tidur atau kasih punggung saja. Enggak boleh enggak ajak bicara, enggak boleh enggak dapat bagian, langsung nginap di rumah istri kedua terus. Ini katakanlah istri pertama yang mau nusyud tapi belum nusyud. Langsung dia enggak dapat kasam, enggak dapat bagiannya, enggak boleh. Langsung enggak pulang ke rumah. Dosa suami yang enggak pulang ke rumah. Pundaknya nanti hari kiamat miring ya. Ciri-ciri. Jadi di hari kiamat nanti kata para ulama, orang-orang yang poligami atau laki-laki yang istrinya banyak ketahuan nih. Jalannya miring kalau dia enggak adil, langsung viral di akhirat. Nah, itu ketahuan. Dia berarti laki-laki yang enggak adil. Ah, itu. Takdir Allah Ustaz. Tidak pada selainnya kalam, dari pembagian, wa nafaqatin, nafkah, wa nahwihima, dan seumpama keduanya. Yang lain tetap istri harus dapatkan dari suaminya. Intaha dari Qulyubi alal mahali. Ini beliau ambil dari Hasyiah Qulyubi ya. Nggak apa-apa Ustaz. Akhir zaman perempuan banyak ya. Harus dijaga oleh laki-laki yang baik hati. Berarti laki-laki harus strong Ustaz ya. Wala yadribuha, dan tidak boleh memukul oleh si suami akannya istri, nggak boleh pukul. Kita lihat nih. Qauluhu la yadribuha, tidak memukul ianya suami akannya istri. Kenapa? Li'anna hadhihi salasata, karena ini tiga yang ada dalam ayat tadi. Yakni artinya al-wa'da wal hajra wad darba, yaitu nasihat, hajra meninggalkan di tempat tidur, wad darba memukul. Karena ini tiga itu alat tertib, harus berlaku tertib. Nggak boleh sekalian. Pertama nasihat dulu,
belum mempan, pisah ranjang, belum mempan, baru langkah selanjutnya, tertib kan? Nggak boleh sekali jalan 3. Nah, jerok akhipas. Iya, kurang baik onani ya. Kalau darurat baru boleh. Ngapain onani? Nikah aja, nikah muda. Ya. Solusi terakhir itu. Kalau Imam Sya'rani di belakang dalam kitab ini beliau minum obat peredam nafsu. Bukan peredam nafsu, nafsu nggak bisa diredam, peredam syahwat. Ya, biar nggak bangun dia kalau istri beliau lagi sakit. Mana tadi? Jadi ini 3 tadi, memberi nasihat, meninggalkan di tempat tidur, memukul, itu tertib kan? Qalal Qulyubi fi hasyati 'alal mahalli. Berkata oleh Syekh Qulyubi dalam hasyiah beliau terhadap Mahalli Kanzul Gharibin. I'tamada Syekhuna Ziyadi. Az-Zaya ini Zayadi zabitnya. Biasa kita baca Syekh Ziyadi. Ya, ini mudah-mudahan tabit ini benar. I'tamada Syekhuna Zayadi. Berpeganglah oleh guru kita yaitu Syekh Az-Zayyadi wa Syekhuna Ramliyu, dan Syekh Ramli Ibnu Hajar sama seperti Ibnu Hajar dan Khatib Syarbini, annahu, wa sungguhnya si suami itu layar taki, tidak naik ia, tidak berangkat ia, limartabatin bagi satu tingkatan, ma'al iktifa bima dunaha, bersama memadai dengan ma yang ada di bawahnya tingkatan. Jadi kalau mempan dengan nasihat dulu, nggak mempan baru naik ke tahap selanjutnya kan, baru pisah ranjang, baru mukul juga mukul ringan nanti. Haram itu Ustaz, onani kan haram kan. Ustaz lihat dalam tafsir Sawi di pembahasan surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi shalatihim khashi'un, kan sampai orang yang menjaga kemaluannya kan. Gimana bunyi ayatnya? Yahfaduna furujahum, gimana? Illa ala azwajihim aw ma malakat. Ya kan? Jadi orang-orang yang dipuji oleh Allah, saya nggak bisa hafal Quran, cuma ingat dulu waktu ngaji. Orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali dari istrinya, kecuali dari budak-budak yang dimiliki. Ya, kemudian di situ ada pembahasan tentang hukum istimna. Ustaz lihat. Jangan kita bahas di sini hukum istimna ya. Intinya itu kurang bagus, kenapa? Karena orang ketika melakukannya pasti dalam rangka mencari kepuasan kan. Tapi tetap dibolehkan dalam situasi darurat. Nggak tahan, istri nggak ada. Mau nikah emas mahal banget, akhi Fauzgu ini emas terbang. Mana tadi lagi? Kama fi sa'il, sebagaimana pada sa'il. Sa'il ini maknanya orang yang membela diri kan? Ya, orang yang membela diri. Maknanya kita mau dibunuh orang, kita mau disakiti orang, kan dalam rangka membela diri kan pakai tahapan. Kalau mempan ditampar dulu, jangan ditumbuk. Kalau mempan ditumbuk, jangan ditembak. Jadi bertingkat ya. Itu namanya ada fa'sa'il. Bismillahirrahmanirrahim. Efeknya jadi kebiasaan kalau sering. Enggak, di akhirat dapat siksa melakukan yang haram. Ya. Sibukkan diri, kata para pakar, sibukkan diri dengan olahraga, sibuk belajar, insya Allah nggak kepikir. Imam Nawawi nggak pikir istri. Ya, sibuk menulis. Ini hanya penganggur-penganggur yang suka. Ada orang yang kekenyangan Ustaz. Biasa orang kalau udah kenyang perut mikirin yang di bawah perut. Tapi kalau hidupnya sederhana biasa, insya Allah terjaga katanya ya. Dah, ini kita tinggalkan itu dulu. Masya Allah. Dah, baru terakhir ini. Kemana tadi? Ini qauluhu li'anna fil hajri asran dhahiran. Nah, karena dalam meninggalkan, dalam pisah ranjang tadi punya pengaruh yang zahir kan, untuk menyadarkan istri. Ilah itu illatun. Qauluhu li'anna fil hajri itu illah, itu alasan.
lil amri bil hajri, bagi perintah untuk meninggalkan istri. Wahya fi syarhi raudhi, dan dianya ibarat ini ada dalam kitab Syarah Raudhah dan ada dalam kitab Mughnil Muhtaj. Insyaallah. Bagaimana para sahabat semuanya? Ini cocok, ini kitab ini untuk pasangan baru dan pasangan lama. Dua-duanya cocok. Ada nggak kira-kira bujangan yang di sini, yang hadir di kajian ini? Kalau ada ketik tunjuk tangan, biar kita cariin jodoh. Ya, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah, kan, orang yang taubat dari dosa, insyaallah seperti orang yang tidak ada dosanya. Taubatlah, mendekat kepada Allah. Hadir, Bang Bram, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullah. Abu Raim, Salam Mucin, Masya Allah. Orang Aceh, Ustaz. Mainlah ke Aceh. Orang Aceh nih. Kita lanjutkan. Wadribuhunna, ini langkah terakhir di ujung ayat. Wadribuhunna, dan pukullah olehmu akan mereka para istri. Ini kan ngeri kalau disuruh pukul nih. Pukullah olehmu akan mereka. Apa ta'liqnya? Qauluhu wadribuhunna, pukullah mereka binahwi yadin, binahwi yadihi, artinya dengan seumpama tangannya, pakai tangan. Untuk payah terbahas Pak tinggal ya, biar baca kitab ni. Aceh Utara. Wadribuhunna, pukullah mereka binahwi yadihi, dengan seumpama tangannya suami. La bisautin wa asan, tidak dengan cambuk dan tongkat. Jangan menggebuk, kayak menggebuk apa gitu, pakai cambuk, pakai tongkat, jangan, pakai tangan. Bahkan sebelumnya beliau menganjurkan pakai kain, kayak pakai siwak, kan. Jadi pukulan itu bukan pukulan untuk menyakiti istri, bukan. Tujuannya untuk menyadarkan. Kadang istri nggak sadar dia sudah berada dalam kesalahan, kayak diingatkan gitu dikit, kan. Pukul tangannya dikit, diingatkan bahwa oh saya sudah salah, agar sadar. Tujuannya untuk menyadarkan, kan. Jangan salah paham ini. Ini penting tekanan di sini, kenapa? Karena banyak suami yang error, psikopat. Begitu dapat izin dia ngebuk, kayak gebuk apa itu. Kan banyak kasus KDRT kita lihat tuh. Ada mukanya bengkak lah, matanya bengkak lah, macam luka-luki istrinya. Padahal nggak boleh mukul, muka aja nggak boleh. Mukul muka walaupun sangat ringan nggak boleh. Karena itu penghinaan, mukul orang di muka. Tapi justru itu yang sering dilakukan, kan. Tempeleng itu sangat dilarang, haram. Nggak boleh mukul muka. Nanti kita baca dulu. Binahwi yadih, dengan seumpama tangannya. Apa seumpama tangan? Ya sapu tangan lagi, itu kain. La bisautin, bukan dengan cambuk. Wa asan, bukan dengan tongkat. Wala yablughu darbal hurrati arba'in, dan tidak menyampaikan ia akan memukul istri merdeka 40 kali. Jangan 40 kali mukul. Wa ghairiha, dan lainnya hurrah isyrina 20 kali. Misalkan budak, kan? Jangan sampai 20 kali, ya pukul 3-4 kali lah. Oh, dekat tetangga. Saya di Bekasi, Ustaz Syutu, Bantar Gebang. Intaha diambil dari Halabi. Tapi selalu ada khilaf, ya. Selalu ada khilaf. Lakin fi nihayatil muhtaj, tetapi dalam kitab Nihayatil Muhtaj, annahu yadribu binahwil asa wa saut. Nah ini keras ini. Sesungguhnya suami itu mukul dia dengan tongkat dan cambuk. Boleh. Cambuk, ya. Tapi ini baru ketemu ini pendapat. Sebelum-sebelumnya memang nggak boleh. Yang kuat nggak boleh pakai tongkat. Walaupun ada pepatah Arab menyatakan gantungkan cambukmu di rumahmu, kan, hanya untuk mengingatkan supaya anak-anak tahu ada cambuk, jangan macam-macam. Hanya untuk menakut-nakuti. Ya, tiap pagi. Ukhti Najwa. Abdul Malik, selamat datang. Kitab Izharuz Zain, Syarah Qudul Lujan. Kitab
kertasnya tebal Ustaz, 460 halaman. Nggak kelihatan. Tiap hari kadang tiap malam, setiap ada waktu langsung kita buka TikTok. Dah. Tambihun. Ini satu tambih. Informasi tambahan. Fil hadisin nahyu an darbin nisa. Dalam hadis itu ada larangan dari memukul perempuan. Ada dalam hadis kan? Nggak ditulis di sini. Dalam hadis itu ada larangan dari memukul perempuan. Kenapa ayat ini menyuruh? Bahwa dianya hadis itu mahmulun alal halil ladzi lam yujadi sababul mujawwiz. Itu dipahami, dianya hadis itu dipahami kepada keadaan yang tidak didapati akan sebab yang membolehkan. Tanpa alasan, tanpa sebab nggak boleh. Kalau ada sebab boleh syarat. Kalau pukulan itu menghasilkan faedah. Tapi kalau istri bandel, makin dipukul makin bandel, justru nggak boleh dipukul, makin haram mukul. Nah itu kait penting. Nah itu. Nggak apa-apa, istri ngomel itu nggak dianggap nusyud. Akhi Fauzgu kan udah kita kaji kemarin. Suami ngomel itu bukan nusyud, itu nggak mengukurkan nafkahnya dan lain-lain. Nah itu biasalah perempuan ngomel kan. Nah itu yang penting di sini dalam hadis itu ada larangan dari mukul. Bahwa dianya larangan itu mahmul, dipahami kepada keadaan-keadaan lam yujad, yang tidak didapati akan sebab al-mujawid, sebab yang membolehkan. Kenapa nggak dipahami sebagai nasah aja? Maknanya gini, ayat menyuruh, ada hadis, kadang kan ada juga pendapat yang menyatakan hadis boleh menasih, boleh menghapus ayat misalkan. Oh, wala yuhmalu ala naskhi. Tidak boleh dipahami di atas nasah, di atas penghapusan hukum. Kenapa? Idz la yusaru ilaihi, karena tidak dijadikan kepadanya nasah illa in ta'adzaral jam'u, kecuali jika berhalanganlah oleh mengumpulkan wa alimnat tarikha, dan kita tahu akan sejarahnya. Tarikh ini tanggal. Maknanya begini. Ketika ada dua dalil yang bertentangan, itu nggak boleh langsung dinasah. Gini. Tidak boleh dipahami untuk nasah. Hadis menghapus hukum ayat tadi. Kenapa? Karena tidak dijalani kepada nasah kecuali baru boleh nasah kalau uzur jama'. Dua-dua dalil itu tidak bisa dipahami dalam keadaan yang berbeda. Kalau ini bisa dipahami. Hadis yang melarang mukul maknanya kalau nggak ada sebab. Adapun ayat yang menyuruh mukul karena ada penyebabnya, masih bisa dikumpulkan, ya? Dua-duanya diamalkan. Baru boleh nasah, kecuali jika uzur untuk mengumpulkan. Dan kita tahu sejarahnya, kita tahu tanggalnya, mana duluan, mana terakhir. Yang terakhir jadi nasih, yang duluan jadi mansukh. Nah, gitu dalam usul fiqh. Nah, itu. Intaha mughnil muhtaj. Walaysa lana mawdi'un yudrabu, walaysa lana mawdi'un yadribu fihil mustahiqu man mana'ahu haqqahu illa hadza. Dan tidak ada bagi kita itu satu tempat pun yang memukul padanya tempat oleh yang berhak akan orang yang menghalangi ianya orang akannya orang yang berhak akan haknya. Illa hadza, kecuali ini dan budak. Ini dulu kan. Tidak boleh, tidak ada bagi kita satu tempat pun atau satu surah pun orang yang berhak ketika dia tidak mendapatkan haknya boleh mukul. Nggak ada kecuali ini. Istri dan budak yang nggak patuh. Orang yang berhutang nggak boleh. Dia dia berhutang sama kita. Kita tagih-tagih dia nggak bayar, boleh mukul? Nggak boleh. Nggak boleh mukul kan. Cuma ini dua kasusnya, yaitu hadza, kasus istri nusyud tadi, dan budak yamtani'u min adai haqqi sayyidihi. Budak yang menghalangi ia, yang enggan ia dari menunaikan hak tuannya. Intaha mughnil muhtaj ayatan. Ah, itu. Izharuz zain. Aku dulu jen aja Ustaz. Izharuz zain. Harganya di Oren ada yang 305, ada yang sekitar 100.000. Ada yang 85 ya. Kalau Ustaz pengen beli di Gundul Mantul, klik link di bio sambil jualan kita nih. Link di bio TikTok saya itu ada linknya. Nah, Ustaz pesan nanti saya kirimin.
Oke, kita lanjutkan ya. Jadi wadribuhunna, pukullah mereka ketika bandel. Ini solusi terakhir nih. Pukullah mereka darban ghaira mubarrih. Pukulan yang tidak menyakiti. Pukulan yang tidak menyakiti in afadat darbu, jika memberi faedah oleh pukul. Nah, ini syarat boleh pukul jika ada manfaatnya. Ini penting. Ya, darban ghaira mubarrih, pukulan yang tidak menyakiti in afadat darbu, jika memberi faedah oleh pukul. Jika ada manfaat, pukulan bisa menyadarkan. Kalau enggak usah, percuma. Wa illa fala darba. Jika enggak ada faedah, fala darba, enggak boleh pukul. Ya, itu. Belum. Nahu belum. Kawakib belum. Baru Mutammimah dulu ya, sekitar 4 tahun yang lalu saya baca. Kawakib belum lanjut-lanjut. Jadi saraf dan nahu itu sebagai alat. Kalau kita udah belajar itu kadang bukan malas baca lagi, tetap harus baca buat nambah faedah kan. Tapi tujuan baca nahu saraf itu kan untuk bisa baca kitab lain kan. Biar dapat faedah. Nah, kita bacalah kitab-kitab seperti ini. Baru umum faedah. Kalau nahu itu khusus belajarnya di pondok. Nah, tapi banyak juga yang ngajar nahu di online, insyaallah. Masya Allah, zaman sekarang mudah. Nah, itu. Nggak tahu saya di akhirat, Ustaz. Nah, qauluhu darban ghaira mubarrih, yaitu pukulan yang tidak menyakiti, itu ibaratul anwar. Itu bermula ibarat kitab Anwar itu. Dalam kitab Anwar tulisannya, wa yajibu alla yakuna mudmiyan. Wajiblah bahwa tidak ada ianya pukulan itu mudmiyan, yang bisa mengeluarkan darah. Mudmiyan ya. Ya. Wa yajibu alla yakuna mudmiyan. Wajiblah bahwa tidak ada ianya pukulan itu yang membuat berdarah. Wala mubarihan, dan tidak pula melukai. Arti pukulan ringan. Qala, kemudian berkata Syekh Khatib fi Mughnil Muhtaj, dalam Mughni, wa huwa dhahirun, dan dianya wajib pukulan itu tidak melukai dan tidak menyakiti, itu zahir. Tidak membuat berdarah dan tidak menyakiti, melukai ya, mubarihan, melukai. Zahir. Wa alaihi yuhmalu ta'biru syaikhaini, dan di atasnya wa yajibu alla yakuna, dipahami akan ibarat syaikhaini, yakni Syekh Rafi'i dan Syekh Nawawi. Syekh Rafi'i dan Syekh Nawawi, beliau ibaratnya bukan yajibu, ibaratnya yambaghi. Jadi di sono tertulis yambaghi alla yakuna mudmiyan, sepatutlah bahwa tidak ada ianya pukulan itu yang bisa mengeluarkan darah. Jadi walaupun tulisannya yambaghi, maksudnya yajibu. Nah, itu. Enggak usah. Kalau kita udah enggak cocok, jangan dipukul sebenarnya. Beliau nanti di ujung ini menganjurkan lebih baik tidak dipukul. Kembalikan ke maknya. Kalau kita udah nggak sanggup, dia juga mungkin mau cari yang lain kan, udah kembalikan ke maknya. Cari yang lain kan banyak. Kata Akhi Fauzgu ini udah antri di luar sana kan, ngapain dipukul? Nah, itu. Lanjut lagi tadi. Qauluhu aidan, ucapan musannif juga, darban ghaira mubarrih, pukulan yang tidak melukai. Wa huwa, apa makna mubarrih? Ma ya'dumu alamuhu urfan. Dianya yang mubarrih, pukulan mubarrih, yaitu pukulan-pukulan ya'dumu alamuhu, yang besarlah oleh pedihnya pada uruf, yang pedih banget, sakit banget. Itu namanya mubarrih. Ini yang dianjurkan darban ghaira mubarrih, yang tidak boleh menyakiti banget. Masih sayang, masa dipukul. Itu ada cara, kata beliau. Kalau istri lagi manyun-manyun, pancing kemarin kan, yastamilu qalbaha, ya, dia menarik hati istrinya dengan kasih hadiah, Ustaz, kasih hadiah yang banyak. Nggak ada nahu yang tamat, baru tamat tuh Fatusaniyah mau tamimah, yang lain belum, baru separuh-separuh. Wa qala Syihabur Ramli, berkatalah Syekh Syihabur Ramli dalam Hasyiah Syarah Raudhah. Waqad fasarul mubarrih, dan sungguh mereka menafsirkan akan mubarrih, menyakiti di luar, billadzi yukhsha minhu talafu nafsin aw udwin, dengan alladzi. Apa makna mubarrih? Alladzi, pukulan-pukulan, yukhsha,
yang dikhawatirkan dari pukulan itu talafu nafsin akan kematian, hilang jiwanya, mati atau rusak anggota badan. Nah, itu namanya mubarih. Melukai tangannya, jadi patah tangan, patah kaki ya. Cacat, nggak boleh. Kemudian ini yang penting, fa in alima anna ta'diba la yahsulu illa bil mubarih lam yakun lahul mubarih wala ghairu. Apabila yakin ianya suami bahwa sungguh memberi adab itu tidak hasil ya kecuali dengan pukulan yang menyakiti. Seperti kata Syekh Fauzgu tadi, pukulan kalau enggak memar, enggak sadar dia. Nah, ketika yakin ia bahwa sungguh memberi adab tidak hasil ia kecuali bimubarih dengan pukulan yang menyakitkan, lam yakun lahul mubarih, tidak boleh baginya suami oleh mubarih, oleh melakukan pukulan yang menyakitkan, wala ghairuh, dan lain yang menyakitkan. Kalau pukulan memang tidak menghasilkan apa-apa, akhirnya enggak boleh sama sekali. Baik yang menyakiti ataupun yang tidak menyakiti, enggak boleh. Hindarkan. Karena tujuan pukulan ini takzir, bukan untuk menyakiti istri, bukan. Untuk mengingatkan dia, menyadarkan dia bahwa dia telah melanggar, agar kembali sadar. Nah itu itu kuncinya. Nggak boleh salah paham. Kemudian kita kembali keluar tadi kan. Wadribuhunna, pukullah mereka darban ghaira mubarih, pukulan yang tidak menyakitkan. In afadat darbu, jika memberi faedah oleh pukulan. Wa illa, jika tidak memberi faedah, fala darba, enggak boleh pukul. Enggak boleh pukul. Enggak boleh pukul. Mana tadi? In afadat darbu, jika memberi faedah oleh pukulan. Ibaratun nihayah, bermula ibarat kitab nihayah itu in alima annahu yufid. Jika yakin ianya suami bahwa sungguhnya pukulan itu memberi faedah. Ada faedah, kalau enggak jangan. Wa nakalahul Jamal, dan menukilkan ini pendapat oleh Syekh Jamal dalam Hasyiah Syarah Manhaj. Wa illa fala darba, jika enggak ada manfaat, fala darba, enggak boleh. Kama sarha bil imam wa ghairu, sebagaimana yang menjelaskan dengan jama oleh imam. Syekh Imam Nawawi kayaknya di sini kan, dan lainnya imam. Intaha munil muhtaj. Artinya kalau pukulan tidak memberikan hasil apa-apa, enggak boleh, haram maknanya. Maknanya apa? Yahrumu, haram ianya pukul. Kenapa? Li'annahu uqubatun bila faidah. Karena pukulan ketika itu merupakan hukuman tanpa faedah apa-apa. Enggak boleh hukuman yang tidak menghasilkan faedah. Intaha Bujair ini. Saya nggak paham itu kenapa keluar nomor-nomor ya. Nomor 1, nomor 2. Nggak paham. Kita lanjutkan ya. Wala yajudu darbu 'alal wajah, dan tidak bolehlah oleh mukul di atas muka. Wal mahalik, dan tempat-tempat yang membahayakan. Mahalik, tempat-tempat yang membinasakan. Kita lihat nih. Wala yajudu qauluhu wala yajudu darbu 'alal wajah. Tidak bolehlah oleh memukul di atas muka, wa illam yu'di, sekalipun tidak menyakiti, enggak boleh. Mukul dikit di muka kan? Enggak boleh. Intaha Rasyidi. Kenapa? Li'annal wajah a'dhamul a'dha wa asyrafuha. Karena muka itu paling mulianya anggota. Karena muka itu paling mulianya anggota badan. Wa asyrafuha, paling mulia sama kan? Nah, sehingga orang karena mulianya muka suka digunakan muka itu sebagai kinayah untuk mewakili badan seluruhnya. Kemana si fulan itu nggak kelihatan mukanya kan? Atau minimal nggak kelihatan batang hidungnya. Batang hidung kan di muka. Nah, itulah. Karena wajah itu paling mulianya anggota. Wa mustamilun ala ajza'in syarifatin wa a'dha'in latifah. Dan karena muka itu mustamil, mencakupi ya, mengandung ya di atas bagian-bagian yang mulia. Di muka itu ya ada matanya kan? Ada macam-macam. Wa a'dha'in latifah, ada anggota-anggota yang lembut ya, seperti mata. Bahaya itu kalau kena mata, pecah mata orang. Oh, pencinta nomor 1. Masya Allah, harus ditap-tap terus berarti Ustaz. Nah, ini kurang yang tap-tap di sini nih. Nggak apa-apa Ustaz, santai aja. Simak aja isinya. Wafil hadis, dalam hadis Nabi,
Anna nabiyya wa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata ianya Nabi, hakul mar'ati 'ala dzauji, adapun hak istri wajib kepada suami itu ayu ta'imaha idza ta'ima, memberi makan oleh suami akan istri bila makan ia, wa ayaksuha idza tasa, memberi pakaian ia kepada istri bila dia memakai pakaian, wala yadribul wajha, dan tidak memukul ia akan wajah, kan? Al hadisa maknanya baca olehmu akan hadis, rawahu Ibnu Majah, meriwayatkan akan ini hadis oleh Ibnu Majah, tapi ini selalu sukun ya. Ini harus dicari lagi Ibnu Majahin apa memang mabni dia. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Ibnu Majah fi sunanihi, dalam sunannya Ibnu Majah. Ya. Nah, itu. Bal yadribu darbat ta'zir, tetapi memukul ianya suami akan pukulan ta'zir. Ta'zir kan memberi hukuman ringan, ya. Ta'zir itu apa bahasa Indonesianya ta'zir? Ya, untuk menyadarkan lah. Mempermalukan kalau istilah di luar ya. Tapi di sini bukan mempermalukan, untuk menta'zir, memberikan hukuman ringan ya, untuk menyadarkan dia. Selamat datang akhi atau ukhti nilasut. Ini kan istri senang dengarnya, nggak boleh mukul. Tapi ada juga istri yang karateka, akhi Fauzgu. Kalau suaminya bandel langsung dilempar lewat jendela. Nah itu. Nah ini poin ini penting. Karena penting ini saya kasih warna hijau ya. Wal aula lahul afu, dan adapun yang lebih baik bagi suami itu al afu, memaafkan, maafkan istri. Beri nasihat aja kan, nah, nasihat yang ikhlas, insya Allah masuk ke dalam hatinya. Karena kalau udah main pukul, walaupun nanti akur lagi, udah susah tuh. Ada bibit-bibit dendam dalam hati ya. Makanya di sini wal aula lahul afu, yang lebih baik bagi suami itu maafkan. Cari cara terbaik untuk menyadarkan istri. Nah, itu. Qauluhu bal yadribu darbat ta'zir, tetapi memukul ia akan pukulan ta'zir. Pukulan ta'zir, pukulan ringan untuk mengingatkan. Falau afdha ila talaf, maka jikalau menyebabkan ianya pukul kepada rusak. Talaf rusak, kita pukul istri patah tangannya, lazimal ghurm, wajib bayar. Wajib bayar itu 200 juta setiap pagi. Setiap pagi jam 6 sama setiap malam jam-jam. Kadang malam jam 21, kadang jam 20.30, enggak tentu. Kalau udah selingkuh tinggalkan akhi Fauzgu, cari yang lain. Cari yang setia. Nah, itu terasa nikmat selingkuh karena masih ada suami. Begitu ditinggalkan oleh suami, sama selingkuhan juga ditinggalkan. Itu orang-orang yang suka selingkuh biasanya iseng-iseng aja. Nah, kenapa orang suka selingkuh? Karena kebutuhannya ada yang menanggung, ditanggung suaminya. Yang satu lagi, laki-laki di luar sana juga jahat kan, sedang mempermainkan orang lain ya itu. Begitu kita lepaskan, dia nikah dengan selingkuhannya juga nggak tahan lama. Sinetronnya kan begitu biasanya ya. Sinetronnya begitu. Mana tadi? Wal aula lahul afu, yang lebih baik bagi suami itu memaafkan. Yang lebih baik bagi suami memaafkan istrinya. Bi khilafi wali sabi, dengan sebalik wali anak kecil. Kenapa beliau membahas wali anak kecil? Karena kan ada hadis Nabi, muru auladakum bisolah kan? Perintahkan anakmu salat ketika umur 7 tahun. Ketika umur 10 tahun dia bandel, pukul. Kalau pukul di sana jangan dimaafkan. Beda kasusnya. Bi khilafi wali sabi, dengan sebalik wali si sabi. Maknanya yang bertanggung jawab terhadap si sabi. Baik ayahnya atau kakeknya kan? Fal aula lahu, maka yang lebih baik baginya wali adamul afi, tidak memaafkan kalau anak-anak. Kenapa? Li'anna darbahu lita'dib maslahatun lahu. Karena pukulannya si wali untuk anaknya tadi lita'dib.
Karena pukulannya si wali untuk memberi adab itu maslahatun lahu, itu kemaslahatan untuknya si anak sendiri, untuk kebaikan anak. Wa darbur rajuli zaujatahu, adapun pukulnya suami akan istrinya itu maslahatun li nafsi, untuk kemaslahatan bagi diri suami. Itu tujuannya kan untuk manfaat suami, agar istri patuh kembali memberikan hak-hak kepada suaminya. Kalau berkenaan dengan hak diri kita, lebih baik kita maafkan aja. Bahkan sebelumnya banyak kutipan dari berbagai macam kita, hendaklah seorang suami itu jangan terlalu banyak menuntut dari istrinya, kan? Memberikan sedikit keringanan, karena istri tugasnya banyak. Apalagi kemampuan ekonomi kita kurang, istrinya banyak kerjaan. Mana tadi? Qauluhu bi khilafi wali sabi, dengan sebalik wali si sabi, wali anak-anak. Fal aula lahu adamul afi, maka yang lebih baik baginya wali itu tidak memaafkan. Ya, itu ada dalam kitab Al-Aziz dan dalam Raudatul Talibin dan Syarah Raudah. Ya, baru titik di sini ya. Titik sementara. Sejam setengah.